Saudara Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya maladministrasi berlapis dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN, baik terkait penyimpangan prosedur alih statusnya maupun pada waktu pelaksanaan tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk anggota atau pegawai KPK. Apa kemudian tindak lanjut dari temuan Ombudsman ini dan bagaimana pihak-pihak terkait kemudian seharusnya bersikap agar masalah ini bisa cepat selesai? Sudah bersama kami untuk membahasnya, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robert Endi Jaweng, pakar hukum tata negara, Profesor Juanda, dan anggota Komisi 3 DPR RI, Arsul Sani. Selamat pagi Bang Arsul Sani, Prof. Juanda, dan saya izin memanggilnya Bang juga pagi ini, kita santai saja, mudah-mudahan begitu. Bang Robert, selamat pagi, salam kenal juga dari kami di Kompas TV. Salam sehat. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Bayu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai yang mengikuti dan kemudian menerima hasil dari Ombudsman, Bang Robert, izinkan saya untuk ke Bang Robert nanya lebih jelas begitu, supaya lebih terang benderang sebagai publik begitu, mewakili masyarakat yang kemudian terutama mungkin membaca Kompas dan mengikuti pemberitaannya. Jadi maladministrasinya itu satu, ada dua hal sih yang saya tertarik. Yang pertama, kan ada rapat yang kemudian namanya rapat harmonisasi ya Bang Robert, temuan dari Ombudsman, di mana di rapat harmonisasi tersebut lintas kementerian nih, ada Kemenkumham, KPK, BKN, Kemenpan RB begitu. Dan dikatakan oleh Ombudsman hal ini tidak lazim, di mana rapat ini kemudian menelurkan ide yuk bikin tes wawasan kebangsaan yang sebetulnya untuk alih status pegawai itu cukup dengan menandatangani surat setia kepada NKRI, kira-kira kan seperti itu ya? Ya. Benar ya? Ya. Nah, kenapa rapat ini menjadi maladministrasi, Bang Robert? Iya, Mas Bayu. Memang Mas Bayu langsung bertanya ke satu hal yang spesifik ya. Tetapi temuan Ombudsman sebenarnya kan melihat ada tidaknya maladministrasi itu pada 3 tingkatan besar ya. Terkait proses penyusunan peraturan KPK 1 2021. Ya. Kemudian kedua tentu adalah pelaksanaan dari peraturan itu dalam bentuk pelaksanaan asesmen TWK. Dan kemudian ketiga adalah penetapan hasil dari TWK itu ya. Nah, terkait pertanyaan Mas Bayu, ini masih di ranah penyusunan. Perkom, ya, penyusunan Perkom 1 2021 ya, di mana kan kalau Ombudsman bekerja itu sederhana sesungguhnya Mas Bayu. Apa kata aturan, apa prakteknya. Nah, gap antara aturan dan pelaksanaan itulah kemudian kita lihat ada tidak penyimpangan prosedur, ada tidak penyalahgunaan wewenang, ada tidak inkompetensi dari pelaksana, dan macam-macam yang kita sebut sebagai maladministrasi. Jadi memang batu uji kami itu adalah maladministrasi dalam rupa-rupa bentuk praktek penyimpangan tadi. Ya. Nah, terkait dengan penyusunan Perkom 1 2021 ini, memang dalam temuan Ombudsman ya yang kemudian dituangkan dalam laporan akhir hasil pemeriksaan, kita melihat bahwa kan yang dipakai di Kementerian Hukum dan HAM itu adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 23 2018. Di mana di sana ditegaskan bahwa rapat harmonisasi itu isinya atau yang hadir itu adalah para pejabat pimpinan tinggi, DPT itu paling tinggi sekjen ya. Kepala Biro Hukum dan sebagainya kalau dalam kasus kita ini. Kemudian juga para pejabat administrator yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, dalam beberapa rapat harmonisasi sebelumnya, sepanjang bulan Desember itu, semua sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di mana yang hadir ini adalah para perancang, ya, para pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrator. Tetapi di rapat harmonisasi terakhir di tanggal 26 Januari itu, kita semua sudah tahu yang menghadiri rapat tersebut itu adalah 5 pimpinan dari 5 lembaga dan kementerian, ya, para menteri dan para kepala lembaga,
sehingga kemudian rapat ini tidak mungkin dipimpin oleh dirjen, itu nggak mungkin. Pesertanya bos-bos semua, kan nggak mungkin dirjen yang kemudian pimpin ya. Itu satu hal yang memang kalau dilihat atau diuji ke peraturan perundang-undangan, ini sesuatu yang tidak ada dalam klausul yang diatur di sana, dan juga tidak lazim sesungguhnya. Ya, kami di Ombudsman juga kalau membuat peraturan Ombudsman itu ketuanya itu tidak akan hadir di rapat harmonisasi. Yang hadir itu adalah para JPT, yaitu Kepala Biro Hukum. Maka Bang Robert, ya maka kemudian di sini disebutkan, saya membaca di Harian Kompas kemarin ya, bahwa ini untuk pertama kalinya dalam sejarah sebuah rapat harmonisasi sampai dihadiri pimpinan-pimpinan puncak. Untuk peraturan ya. Untuk peraturan ya. Kalau rapat harmonisasi untuk rancangan undang-undang yang mungkin akan karena dibawa ke DPR gitu ya, para pimpinan itu bisa saja kemudian bertemu. Toh yang nanti akan presentasi di DPR kan adalah biasanya para menteri. Betul. Tapi ini rancangan peraturan internal suatu lembaga. Satu itu. Kemudian kedua adalah temuan Ombudsman. Kemudian kan setiap harmonisasi itu ada penandatanganan berita acara pengharmonisan. Nah di sini juga yang janggal adalah yang hadir rapat adalah pimpinan 5 lembaga, yang menyusun dan menandatangani berita acara pengharmonisasi adalah mereka yang sama sekali tidak hadir. Yaitu adalah Kepala Biro Hukum dari KPK dan Direktur Pengundangan dari Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Nah ini juga hal yang lain yang kita lihat ya, orang yang tidak hadir di rapat tersebut, tapi dialah yang kemudian menyusun dan menandatangani berita acara pengharmonisan. Nah ini yang kemudian jadi satu di antara sekian temuan yang kami sebut maladministrasi proses ya. Ombudsman sama sekali tidak masuk ke motif, ke niat. Apa niatnya itu bukan ranah Ombudsman. Dan kemudian Ombudsman tidak masuk ke substansi. Apa yang dibahas di dalam, atau kalau nanti di TDK-nya, apa sih jenis-jenis pertanyaannya, isi pertanyaannya itu ranah dari lembaga lain yang akan melihat itu. Ombudsman hanya melihat ada tidak maladministrasi proses. Penyusunan peraturan, pelaksanaan peraturan, dan kemudian penetapan hasil. Itu kira-kira gambaran umumnya. Ya, dari satu hal inilah yang kemudian Ombudsman Republik Indonesia menyatakan, nah ini maladministrasi dari apa yang ada di undang-undang dalam penyusunan peraturan ini, kemudian agak di luar kebiasaan, di luar aturan, ada pimpinan semua yang hadir dan lain-lain. Mudah-mudahan masyarakat mengerti, inilah salah satu temuan maladministrasi itu. Prof. Juanda, kalau ada sebuah produk yang kemudian terjadi, ada yang kemudian dilanggar aturan-aturan ini dari sisi yang tadi dijelaskan oleh Bang Robert dari Ombudsman. Nah ini jadi semacam cacat hukumkah produknya, keputusannya dalam kemudian, yang kemudian di dalam kasus KPK ini adalah ada tes wawasan kebangsaannya. Nah itu bisa kita sebut kemudian ada cacat hukumnya kalau nanti ini kemudian ditindaklanjuti. Prof. Baik. Pertama saya menghargai temuan dari Ombudsman sebagai lembaga negara yang saya lihat cukup objektif, profesional. Nah dalam konteks ini ya, kalau ditanya bahwa bagaimana konsekuensi hukum dari sebuah produk hukum yang cacat prosedur ataupun cacat substansial. Tentu dalam ilmu hukum tata negara itu adalah jelas, itu adalah tidak sah, dan itu batal demi hukum. Nah oleh karena itu saya kira KPK sebagai lembaga negara juga yang menjunjung tinggi, saya kira kalau ini sudah temuan lembaga resmi seperti Ombudsman, tentu saya yakin Ombudsman tidak sembarangan untuk mengumumkan temuan ini melalui prosedur dan melalui sebuah pendekatan yang objektif, komprehensif. Saya kira mudah-mudahan demikian. Kalau tidak nanti itu adalah akan terjadi counter attack dari KPK kalau memang tidak objektif. Oleh karena itu saya kira dengan dugaan positif saya, dengan objektivitas Ombudsman ini, saya pikir sudah saatnya KPK juga mengapresiasi temuan ini untuk ditindaklanjuti, dan saya kira tidak perlu kita malu-malu, misalnya tidak perlu KPK
merasa rendah diri atau nanti apa namanya terasa diintervensi oleh ombudsman, ya, karena ini lembaga negara yang saya yakin sesuai dengan kompetensi masing-masing, maka ini harus ditindaklanjuti, harus dipedomani dan harus diikuti sehingga melalui keputusan yang baru. Oke. Kalau tidak nanti, ya, satu efeknya seolah-olah nanti di image masyarakat KPK adalah sebuah lembaga yang tidak taat kepada satu produk hukum yang dikeluarkan atau temuan katakanlah oleh ombudsman. Yang kedua, tidak mengakui adanya lembaga ombudsman. Ya, yang ketiga tentu adalah presiden buruk bagi kita sebagai negara yang berprinsip negara hukum. Oleh karena saya kira ini saatnya KPK menunjukkan bahwa benar ini ada kesalahan dan kesalahan ini diperbaiki. Saya kira ini adalah nanti akan menjadi hal yang sangat positif untuk ke depan. Image warga negara atau setiap kita melihat KPK ini daripada mengotot-ototan, ya, bahwa ini adalah saya kira bukan otot-ototan lagi. Jadi saya kira saatnya untuk berpaling kepada prinsip negara hukum. Dan itu semua diatur di situ. Apalagi ini azas di dalam undang-undang, baik undang-undang ombudsman, KPK, ada azas keterbukaan. Termasuk di ASN itu prinsipnya adalah keterbukaan dan salah satunya non-diskriminasi. Nah, kalau ini ditemukan ada hal-hal seperti ini, saya yakin bisa saja bahwa setiap orang itu melakukan kekeliruan misalnya. Nah, saya kira inilah saatnya, ya, sebagai orang-orang hukum di KPK, ya, atas dasar temuan ombudsman ini diperbaikilah. Kalau tidak nanti itu berujung kepada, saya yakin 75 orang ini dengan temuan ini, ya, akan melakukan satu perjuangan hak-haknya berakhir di PT UN nanti. Saya yakin nanti kalau tidak ditindaklanjuti secara legowo. Oke, jadi apa yang disampaikan, kita mendengar kemudian respon dari KPK ketika mendengar hasil temuan dari ombudsman yang disampaikan melalui preskon ini, menerima, menghormati, dan mempelajari. Mudah-mudahan nanti apa yang kemudian keluar sebagai outputnya seperti yang Prof. Juanda sampaikan. Bang Arsul, tapi sebagai publik begitu ya, memang kalau membaca dan saya perjelas tadi dengan bertanya pada Bang Robert, nggak apa istilahnya ya, saya nggak bisa menahan untuk kemudian Bang Arsul bertanya gitu ya, oh kalau biasanya nggak sampai segitunya membuat sebuah peraturan sampai harus ada pimpinan, kalau Bang Robert bilang kalau ombudsman nggak kemudian akan bertanya motifnya apa ya, tapi kan kita sebagai publik jadi terpancing untuk bertanya ya Bang Arsul ya, iya kalau begitu ngapain ya, terus nggak hadir tapi ikut tanda tangan, seolah-olah ini rapatnya begitu resmi, begitu rapi. Belum lagi ada satu lagi temuan yang buat saya lebih mudah gitu, Bang Robert, mohon dikonfirmasi bahwa ketika swaklola melaksanakan tes wawasan kebangsaan ini tidak dilakukan oleh KPK, KPK menyerahkannya kepada pihak lain, dalam hal ini BKN, ada tanda tangan mengenai kontrak kerja tersebut yang sebetulnya ditandatangani 20 April, tapi seolah-olah ditandatangani 3 bulan sebelumnya. Ya. Kan itu jadi pertanyaan juga. 26 April, kemudian dimundurkan, ya, dicatatkan sebagai tanda tangan di 27 Januari. Ya, nah bagi kami yang melihat hasil temuan ini, dan ini juga disebutkan sebagai salah satu lagi maladministrasi dalam keseluruhan proses, kan jadi pertanyaan, kenapa sampai harus begitu sih? Gitu kan kira-kira. Nah Bang Arsul, itu kan bukan ombudsman. Apakah mungkin di Komisi 3 DPR, karena Anda kemarin juga sudah menyampaikan, ada kemungkinan kami akan melakukan rapat. Nggak apa-apa deh rapatnya tertutup sekalipun begitu, yang penting ini bisa diperjelas dan kemudian ini bisa menyelesaikan itu. Ini yang akan dilakukan Komisi 3 atau DPR untuk memperjelas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari temuan ini, Bang Arsul? Ya, kita melihatnya DPR, Mas Bayu ya. Ya, DPR. Nah, dalam persoalan ini memang ada 2 komisi di DPR yang terlibat karena mempunyai mitra kerja yang berbeda yang terkait dengan soal alih status.
Bang Robert dan kawan-kawan ORI, kemudian BKN, Kemenpan RB itu mitranya Komisi 2. Jadi itu pasti nanti tentu akan digali di sana. KPK itu mitranya Komisi 3. Bang Arsul di Komisi 3. Yang ada di sana, tentu kita akan digali. Nah, hal-hal yang menyangkut temuan ORI yang sudah disampaikan kepada publik itu tentu nanti akan didalami di sana. Tetapi hal-hal yang menyangkut respon KPK terhadap temuan ORI itu, ya, dan juga nanti kalau ada pengumuman ya terkait dengan temuan dan rekomendasi Komnas HAM yang juga ini kan belum disampaikan juga. Ya, Komnas HAM kita masih tunggu dalam ya. waktu dekat ini ya, dalam beberapa hari ke depan, mungkin minggu depan atau apa, itu juga akan menyampaikan temuan. Nah, itu akan kami dalami di Komisi 3. Prinsipnya kalau yang saya lihat ya, kalau tadi ditanya kok pada level tertentu hadir di rapat harmonisasi, itu memang mungkin hal yang jarang terjadi. Tapi kalau saya mau melihat dari sudut husnudon, iktikat baik, barangkali ini karena KPK itu semut lewat depan KPK saja itu dapat perhatian publik. Nah, jadi karena ini hal yang besar begitu ya, maka ya barangkali pejabatnya kemudian juga ingin hati-hati. Dianggap tapi penting bahwa kalau begitu. Kemudian tidak hadir di rapat tapi ada tanda tangannya, ya itu yang nggak benar. Gitu ya. Nah, saya memang melihat dari sisi keseluruhan ya, tentu yang dilakukan oleh teman-teman ombudsman ini kan melihat dari parameter baik asas aturan yang ada di Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, ya kan? Di sana, dan juga tentu peraturan pelaksanaannya ya, aturan turunan dari undang-undang itu. Nah, memang kalau saya belum membaca seluruhnya, dan mudah-mudahan nanti ORI menyampaikan kepada DPR baik Komisi 2 maupun Komisi 3 ya, hasil temuannya itu supaya memberikan juga bahan kepada kami yang komprehensif ya. Memang ada hal-hal yang patut dipertanyakan ya, dari prinsip-prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik saja yang ada di Undang-Undang Nomor 30 2014 ya, asas kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik. Itu yang saya kira dilihat juga oleh teman-teman di ORI ini ya. Nah, hemat saya yang paling penting Mas Bayu, dan saya melihat positif. Artinya begitu ORI menyampaikan temuan, maka KPK ya tidak langsung reaktif, BKN tidak reaktif, Kemenpan RB tidak reaktif. Nah, ini hal yang bagus juga yang harus kita apresiasi juga. Nah, mudah-mudahan nanti kalau temuan ORI ini inline juga ya dengan temuan Komnas HAM, maka ya memang kalau perlu ada langkah korektif ya harus berani ya. Kementerian dan lembaga termasuk KPK-nya untuk melakukan langkah korektif. Kan selama ini langkah korektifnya juga sudah ada meskipun tidak dibilang sebagai langkah korektif. Contoh 75 orang itu kemudian 24 dinyatakan masih bisa dibina gitu loh. Nah, itu kan sebetulnya bentuk langkah korektif juga. Nah, kita lihat nanti yang berapa itu 51 itu langkah korektifnya apa ya, nanti kita lihat terutama setelah ada temuan juga dari Komnas HAM. Maka saya berharap juga teman-teman Komnas HAM segera juga menyampaikan apa hasil penyelidikannya dalam kasus ini. Begitu, Mas. Ya, terbayang Bang Arsul apa yang akan dilakukan nanti terutama di Komisi 3 dan juga Komisi 2. Bang Arsul, Prof. Juanda dan Bang Robert, dari apa yang kami gali dalam 2 hari ini kan ada temuan, dan kemudian Ombudsman Republik Indonesia atau ORI ini mengatakan kepada Ketua KPK dan Kepala BKN itu harus melakukan 4 tindakan korektif. Apa saja dan seberapa mengikat nanti tindakan korektifnya harus dilakukan dari temuan Ombudsman Republik Indonesia di KPK dan juga di BKN. Usai jeda, kita akan membahas ini. Tetap bersama kami.